Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya hadir di Diari Tauhid Official ya. Insyaallah kedepannya mungkin saya akan muncul dengan tampak seperti ini dan dengan menggunakan niqab hitam-hitam. Khusus di channel ini hanya akan membahas tentang tauhid, dan hari ini saya akan membahas tentang mintalah kepada Allah pasti terkabul. Nah, sekarang kan lagi suasana masa pandemi kayak gini ya. Masa pandemi kayak gini kan banyak yang di PHK, yang jualannya tidak lancar, bisnisnya mungkin agak tersendat dan sebagainya. Nah, teman-teman, kata Allah kan, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan ya. Ud'uni astajib lakum. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa barang siapa yang menyerahkan segala kebutuhannya kepada Allah, berlindung dan bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya, mendekatkan yang jauh darinya, dan memudahkan yang mungkin terasa sulit baginya. Yang sulit menjadi mudah. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka bersiap-siaplah Allah akan mempermainkan, akan mempermainkan kita. Apakah saya sudah pernah merasakan dipermainkan sama Allah? Sudah banget. Karena mengandalkan kekuatan saya, kepintaran saya, kecerdasan saya, networking saya, akhirnya kemudian Allah mempermainkan. Nah gitu ya. Kalau kita belajar tauhid, ketika kita mengandalkan Allah, maka Allah akan mempermudahkan segala urusan kita, walaupun memang melewati proses dulu ya teman-teman. Namun ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka mungkin Allah akan kasih ya. Oke, Allah akan kasih apa yang kita mau. Namun itu bisa juga menyebabkan satu istidraj ya. Istidraj, Allah kasih terus gitu kan, dengan hasil kerja keras kita, dengan merasa kita pintar, kita hebat, kita banyak networking. Itu akan menjadi istidraj ya. Dan mungkin juga jadi rezekinya tidak berkah ya. Sudah tidak berkah, membuat kita tinggi hati, membuat kita angkuh, membuat kita sombong. Wah, kayaknya saya pengalaman banget ya. Iya, karena saya pengalaman banget, makanya saya bisa mengatakan hal seperti ini. Jadi buat teman-teman ya, di masa-masa yang sangat lagi dimana-mana orang tidak tenang gitu kan ya, maka kalau kita tidak mengandalkan Allah, maka Allah akan permainkan kita. Tapi kalau kita tenang, kita mengandalkan Allah ya, kita sandarkan semua kepada Allah ya, sambil terus berusaha gitu kan. Yang memasarkan produknya silahkan dipasarkan, mungkin lewat online atau lewat grup-grup gitu kan ya. Yang mungkin sekarang perusahaannya mungkin sedang anjlok ya kan. Ya tetaplah sandarkan semuanya kepada Allah, sambil mungkin satu perusahaan itu ya sama-sama muhasabah ya kan. Mungkin selama ini di perusahaan kita mungkin kita kurang berzakat ya kan, mungkin kita kurang mematuhi perintah Allah biasanya dalam perusahaan itu kan. Karena sibuk dengan pekerjaan, karena sibuk dengan target, sehingga jam-jam sholat itu diterabas gitu aja. Waktunya sholat gitu kan ya, ntar deh nanggung masih di depan laptop gitu kan ya, ketak-ketik. Nanti masih nanggung nanti dulu gitu kan ya. Akhirnya zuhurnya jadi 2:30 ya. Kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengejar target yang Allah, yang perusahaan berikan kepada kita, ataupun mungkin yang kita petinggi di perusahaan tersebut gitu kan ya. Karena kita ingin menunjukkan bahwa saya dan tim saya bisa nih, sehingga udah deh Allah nggak terlalu perlu gitu kan ya. Nanti aja kan sholat zuhur waktunya lama. Sholat zuhur kan sampai jam hampir mau jam kalau di Jawa Timur ya mungkin jam 3 ya. Kalau di sekitar Jawa Barat kan itu jam hampir 3:30 ya sekarang. Nah itu seperti itu. Apabila kita sandarkan segala keperluan kita kepada Allah, kita akan dibuat tenang, kita akan dibuat damai, kita akan dibuat sabar, kita akan dimudahkan melaksanakan ibadah-ibadah,
Ada waktu baca Quran, ada waktu sholat duha dengan tenang, ya kan? Ketika zuhur juga sholat di awal waktu, ketika asar di awal waktu. Tetapi kalau kita mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, kehebatan kita gitu kan, pengalaman kita yang bejibun gitu kan, siap-siaplah Allah akan mempermainkan kita. Sholatnya jadi nggak jadi susah, waktunya mungkin sholatnya juga terburu-buru ya kan. Kemudian target yang mungkin tidak tercapai walaupun kerja sudah sedemikian keras gitu kan. Nah gitu ya teman-teman, jadi gunakan ya, maksudnya masa-masa pandemi ini untuk membuat kita apa? Untuk membuat kita lebih banyak bergantung kepada Allah. Serahkan ya, serahkan bahwa kita nih nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang punya kekuatan ya. Kita bukan karena keilmuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang memberikan kepada kita. So, marilah kita benar-benar apa ya, benar-benar kembali kepada Allah dan latihan untuk mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita ya, bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, dan lain sebagainya. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat dan tauhid kita semakin meningkat ya. Teman-teman, sekali lagi saya ingin ingatkan kita semua, saya dan teman-teman, mintalah kepada Allah pasti terkabul ya. Kata Allah, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan silakan disimak berulang-ulang materi ini jika mungkin suatu saat teman-teman sedang dalam keadaan down ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.